Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzu Bastian dari jurusan Pendidikan Ekonomi dan merupakan salah satu mahasiswa Ekonomi Islam pada kelas Jumat 16.20 sampai dengan 18 dengan dosen pembimbing Pak Dr. Zul Afdal SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pasar input. Yang pertama yaitu pengertian pasar input. Pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor produksi. Terdiri dari pasar sumber daya alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Ciri-cirinya adalah A. Berwujud kegiatan, tidak berwujud fisik. B. Permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah besar. C. Jenis penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. D. Penawaran faktor produksi bisa berupa monopoli sementara permintaan bersifat kolektif. Yang kedua, jenis-jenis pasar input. Poin A. Pasar sumber daya alam atau tanah. Faktor produksi tanah meliputi permukaan dan semua yang terkandung di dalamnya. Balas jasa yang diterima adalah sewa. Permintaan tanah semakin lama semakin bertambah karena perkembangan industri begitu pesat. Jadi semakin tinggi permintaan semakin tinggi harga sewa tanah dan sebaliknya. Poin B. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan aktivitas dari pelaku yang tujuannya mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Pelaku-pelaku dalam pasar tenaga kerja antara lain penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pengelola atau penyelenggara bursa. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan tertentu. Permintaan tenaga kerja datang dari rumah tangga produksi. Banyak sedikitnya permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain. Antara lain sebagai berikut. Poin A. Perubahan tingkat upah mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Jika tingkat upah mengalami kenaikan, maka biaya produksi juga akan meningkat. Perusahaan akan mengurangi jumlah produksi yang mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Begitu sebaliknya. Poin B. Perubahan permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi. Jika permintaan produksi meningkat, produsen akan menambah produksinya. Penambahan jumlah produksi juga akan menambah jumlah tenaga kerja. Sebaliknya, penurunan kegiatan produksi akan berakibat pada turunnya jumlah permintaan tenaga kerja. Poin C. Harga barang-barang modal. Jika harga barang-barang modal turun, akan mengakibatkan harga jual produksi juga turun. Hal ini mengakibatkan permintaan bertambah besar dan produsen cenderung meningkatkan produksinya. Peningkatan kegiatan perusahaan tersebut akan menambah permintaan tenaga kerja. Poin C. Pasar modal. Pasar modal adalah tempat jual beli dana dan investasi jangka panjang. Permintaan modal datang dari pengusaha dan penawaran datang dari pemilik modal. Balas jasa yang diterima pemilik modal adalah bunga. Tinggi rendahnya tingkat bunga modal dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. 1. Permintaan dan penawaran modal dalam masyarakat. 2. Kemungkinan risiko hilangnya modal yang dipinjam. 3. Kondisi perekonomian. 4. Campur tangan pemerintah dalam penetapan tingkat bunga. Poin D. Pasar faktor produksi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah inisiatif untuk mengkoordinir faktor-faktor produksi guna mencapai efisiensi maksimal. Orangnya disebut wirausaha. Dalam menjalankan suatu usaha, selain faktor-faktor di atas diperlukan juga orang yang mampu memimpin dan menjalankan usaha dengan baik. Selanjutnya, mengenai penjelasan tentang permintaan input. Permintaan terhadap input adalah permintaan turunan, derived demand, bukan merupakan permintaan asli, genuine demand.
yaitu permintaan yang tidak muncul dengan sendirinya, namun akibat adanya permintaan hasil produksi atau output. Sebagai ilustrasi, para konsumen menginginkan roti, kemudian para produsen memproduksi roti. Untuk memproduksi roti sesuai dengan permintaan konsumen, diperlukan sejumlah input, misalnya tenaga kerja, modal, dan bahan-bahan dari alam. Yang kedua adalah penentuan harga input. Penentuan dari harga input ini berkaitan dengan upaya pencapaian dengan produsen, yaitu memaksimumkan maslahah. Dengan kata lain, masalah pokok dari faktor pricing ini adalah bagaimana menentukan harga dan kuantitas faktor-faktor produksi sedemikian rupa, sehingga faktor produksi dapat menghasilkan tingkat maslahah yang maksimum. Dengan mengingat maslahah bagi produsen adalah keuntungan dan berkah, maka penentuan faktor produksi harus mematikan dua prinsip dasar, yaitu nilai keadilan dan pertimbangan kelangkaan. Penentuan faktor produksi haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang islami. Bahkan keadilan seringkali dipandang sebagai intisari dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan. Selanjutnya, mengenai penjelasan tentang penawaran input. Sebagaimana penawaran output, pada dasarnya fungsi penawaran input dapat dianalisis dengan cara yang sama. Hal yang membedakan dalam hal ini adalah bahwa penawaran input sangat dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran output. Meskipun jenis input sangat bervariasi, namun pada hakikatnya dapat dikategorikan menjadi input manusia dan non-manusia. Penentuan harga input pada umumnya sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar, sebagaimana dijelaskan bab-bab sebelumnya mengenai permintaan dan penawaran. Demikian pula, ajaran Islam memberikan suatu petunjuk khusus mengenai perlakuan terhadap input ini, karena pada dasarnya input selain manusia adalah barang atau jasa yang bisa diperjualbelikan. 1. Pandangan Islam tentang input dan kerja. Kerja dalam istilah Islam sering disebut dengan istilah amal yang memiliki lebih luas daripada sekedar bekerja untuk mendapat upah. Kerja merupakan sarana untuk mencari penghidupan serta untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya. Kerja merupakan salah satu cara yang halal dan thayyiban untuk memperoleh harta, mal dan hak milik al-mil yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Secara singkat, bisa disimpulkan bahwa bekerja adalah wajib bagi setiap manusia, apapun bentuk maupun jenis pekerjaannya. Yang kedua, yakni fungsi penawaran input. Sebagai implikasi dari pandangan Islam tentang kerja di atas, maka kerja adalah wajib amal bagi setiap muslim. Islam mengajarkan manusia untuk mengalokasikan waktunya untuk keperluan kerja ataupun kerja untuk mendapatkan maslahah. Orang boleh saja menggunakan waktunya untuk menikmati hidup, yang dikenal dengan istilah leisure, sepanjang hal tersebut dilakukan tanpa mendatangkan mudarat. Leisure ini bisa berbentuk kegiatan bersantai, bermain, dan segala kegiatan yang mampu mendatangkan kepuasan ketika dilakukan. Oleh karena itu, Islam membatasi leisure ini sehingga tidak sampai pada tindakan yang sia-sia ataupun mendatangkan mudarat. Dalam Islam, leisure tidak semestinya dimaksimumkan sebagaimana pandangan ekonomi konvensional. Seorang muslim menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mendapatkan maslahat maksimum bagi hidupnya. Oleh karena itu, terdapat 3 alternatif penggunaan waktu bagi seorang agen muslim, yaitu: Poin A, alokasi waktu untuk kerja guna memperoleh upah. Poin B, alokasi untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, poin C, alokasi minimal untuk mencukupi kemaslahatan minimum serta melaksanakan ibadah wajib. Itulah penjelasan mengenai materi pasar input. Semoga kita dapat memahaminya. Untuk kesimpulannya ialah, berdasarkan materi yang saya baca,
Pasar input ini adalah pasar yang menyediakan faktor produksi, terdiri dari pasar sumber daya alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Pasar input ini terdiri dari penawaran input dan permintaan input. Dan dalam pandangan Islam, bekerja adalah wajib bagi setiap manusia, apapun bentuk maupun jenis pekerjaannya. Dengan bekerja, maka dapat diperoleh kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari semua ajaran Islam, maqasid al-syariah. Selain itu, terlihat bahwa manusia tidak sebaiknya menggunakan waktu yang berlebihan untuk tujuan bersenang-senang dan lebih dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kerja demi memperoleh kemaslahatan. Itulah sedikit kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi pasar input ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.